Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, jangan lihat orangnya. Saya akan memberikan pengumuman terlebih dahulu saudara-saudara, berkenaan dengan mungkin ada di antara saudara yang baru menemukan channel ini. Ini ada di channel Aleph Tau Goes dan streamingnya itu ada di Kehilat Aleph Tau. Jadi yang sekarang ini channelnya Kehilat Aleph Tau. Nah, khusus untuk khotbah saja tanpa ada pujian, saudara bisa lihat di Aleph Tau Goes. Sementara ada satu channel lagi yang sudah sangat besar, subscribernya mendekati angka 100.000 dan videonya ada 1.100 lebih, yaitu ada di channel Lukas Sutrisno. Tetapi kali ini channel Lukas Sutrisno masih dikandangin, ya masih dipenjara sama YouTube sampai tanggal 16 April nanti. Jadi kalau saudara mungkin menemukan channel streaming ini, ya, Kehilat Aleph Tau, dan saudara menemukan channel Aleph Tau Goes, itu pasti masih sedikit. Nah, untuk bisa melihat yang lebih banyak, saudara bisa lihat ke channelnya Lukas Sutrisno. Jadi saya masih bersyukurlah, sekalipun dikandangin, tetapi tidak ditutup sama sekali. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sempat ditutup, ya. Tapi kali ini cuman nggak bisa upload saya. Nah, ini pengumuman yang saya perlu sampaikan kepada saudara agar saudara bisa mengakses semua video-video dari Kehilat kami di sini. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk membahas sesuatu yang ringan. Kalau selama ini banyak materi-materi yang cukup berat, malam ini saya akan berikan satu materi yang cukup ringan. Yang saya beri tema, jangan lihat orangnya. Nah, saya akan memberikan pemahaman Bapak Ibu berkenaan dengan banyaknya orang yang tanya sama saya tentang hukum Loa. Ada yang bertanya, kenapa saya sudah melakukan, kok nggak berhasil? Saya sudah nulis, saya juga ya nulis 55 kali 5, saya juga sudah afirmasi, saya juga sudah bermeditasi, kok nggak berhasil? Sampai sekarang malah belum terjadi apa-apa. Nah, itu kesalahannya ada di mana? Nah, oleh karena itu malam ini saya akan coba untuk membahas agar supaya bisa lebih jelas lagi, sehingga saudara tidak akan kecewa lalu berkata, mana buktinya hukum Loa nggak ada hasilnya. Padahal kalau saudara lihat video-video saya, ada banyak sekali orang-orang yang sudah berhasil mempraktekkan hukum Loa, termasuk saya. Nah, oleh karena itu saya ingin mencoba untuk memberikan pemahaman ini pelan-pelan. Saya berharap saudara bisa memahaminya. Baik, saya akan mulai, saudara-saudara. Yang pertama adalah saudara harus punya visi dan impian terlebih dahulu. Ini mutlak. Ibarat seperti kapal, itu akan tahu tujuannya kemana. Nggak mungkin kapal yang berjalan lalu nggak ada tujuannya. Saudara naik mobil juga pasti ada tujuannya. Tujuannya itu harus jelas. Nah, saya gambarkan di sini tujuan pertama mungkin saudara berkata, oh saya ingin punya rumah. Karena selama ini saya kontrak terus.
Saya capek kontrak sana, kontrak sini. Saya ingin punya rumah. Kemudian saya juga ingin punya mobil. Sekarang kalau menurut saudara, orang yang kontrak sana, kontrak sini, utangnya banyak gitu, boleh nggak sih punya keinginan yang besar kayak begini, sudah? Boleh ya, puji Tuhan. Jadi boleh. Nah ini yang harus saudara ketahui. Mungkin ada visi yang lain. Kalau saya ngomong cuman seperti ini, nanti orang menganggapnya, wah itu Pak Lukas materialistis tuh. Selalu arahnya rumah mobil duit, rumah mobil duit. Ya. Padahal hukum law itu tidak hanya melulu rumah mobil duit, nggak melulu seperti itu. Yang namanya hukum law of attraction, hukum daya tarik menarik, itu ya apa yang kita ingin tarik. Saya ambil contoh misalnya yang kedua. Kalau saudara lihat gambar ini, orang lagi ngapain ini? Di wisuda. Berarti saudara yang mungkin sekolahnya magol terus, boleh nggak punya cita-cita, aku di wisuda begitu? Boleh saja. Ya. Jadi nggak cuman terbatas kepada materi. Saudara ingin di wisuda, boleh saja. Dan ini pun menjadi gambaran orang yang ingin pandai. Sekolahnya jeblok terus, ya ingin pandai, boleh saja, saudara. Nah ini yang mesti kita pahami. Kemudian yang berikutnya, mungkin orang punya keinginan dapat jodoh. Ya mungkin orang berpikir, aduh saya ini kok umurnya sudah tua kok jomblo terus. Nggak ada yang mustahil, saudara-saudara. Tapi kalau belum apa-apa kita sudah ngemal, nggak bisa, mustahil, ya sudah. Yang terjadi betul-betul mustahil. Jadi yang paling bawah ini adalah keinginan untuk memiliki pasangan hidup, saudara-saudara. Ini yang harus difokuskan. Kalau saudara tidak bisa fokus di sini, percuma. Hukum daya tarik menarik tidak akan bisa bekerja. Dan keinginan, misalnya 3 keinginan ini, itu harus betul-betul keranjingan dalam diri kita. Keranjingan itu apa ya? Menggebu-gebu gitu. Pokoknya aku harus bisa. Kalau saudara masih belum punya keinginan yang kuat untuk mendapatkan hal-hal yang besar ini, saudara mesti perkuat dulu. Nah, kalau saudara sudah memperkuat ini, apakah saudara nulis 55 atau apa, nanti akan muncul tarikan. Yaitu apa? Munculnya penolong, saudara-saudara. Ini saya sebut penolong ya, ada huruf A ini penolong. Jadi penolong ini, inilah yang akan dipakai oleh sistemiknya Bapak Yahweh. Yang akan dipakai oleh Tuhan untuk saudara bisa mencapai cita-cita ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya perlu kasih penjelasan kepada saudara, ini kegagalan dari banyak orang itu ketika sampai di sini, lalu muncul pertolongan. Munculnya pertolongan, kok bisa gagal itu bagaimana? Begini ceritanya, saudara-saudara. Ketika saudara sudah punya keinginan, ini banyak nih keinginannya, dan saudara bikin pernyataan, saya percaya, saya sudah. Nah itu bagus, saudara. Lalu alam semesta tunjukkan pertolongannya, mulai muncul nih. Misalnya orang mau jual rumah, nggak laku-laku, wah mulai menggunakan hukum law, tiba-tiba ada orang yang datang dan berkata, nanti rumahmu tak beli saya. Wah, kan ada orang yang janji, bukan? Nah kesalahan dari banyak orang adalah orang yang punya visi ini arahnya sudah bukan ke sini lagi, tapi sudah ke sini, ke
huruf A ini, penolong ini. Saya katakan saudara boleh berinteraksi, boleh berdialog, apa yang bisa saudara lakukan, lakukanlah. Tetapi harus ingat, pikiran dan hati saudara bukan tertuju kepada orang-orang A tadi. Karena kalau saudara arahnya sudah ke A, maka yang terjadi seperti ini, saudara-saudara. Nah, ini. Fokusnya jangan ke A. Karena kalau ke A, maka visinya menjadi kabur. Ini hilang nih. Gambarnya hilang, saudara-saudara. Kenapa? Karena fokusnya ke sini. Wah, ini dia orang yang mau nolongin saya. Kira-kira sampai di sini saudara bisa paham? Jadi kalau arahnya ke sini nih, visinya hilang nih. Lihat nih, nggak ada gambarnya nih. Kabur akhirnya. Dan yang kedua, alam semesta akan membahasakannya sebagai mengandalkan manusia. Kita mesti teliti, saudara-saudara. Jadi yang pertama adalah fokus tidak boleh ke A. Nggak boleh. Sekalipun saudara sedang butuh duit, mau jual rumah, tiba-tiba ada orang yang nawar. Nah ini biasanya kita jadi menggok, belok gitu loh. Tidak lagi tertuju kepada visi dan impian. Seharusnya sekalipun saudara sudah ada yang mau membeli rumah, bayangan saudara adalah aku sedang bayar-bayaran. Kalau visi saudara tadi seperti tadi, ya di wisuda, ya bayangannya, oh aku sedang di wisuda. Kalau saudara jomblo, saudara bayangannya saya sudah punya pasangan hidup. Bayangan itu tidak boleh hilang, saudara-saudara. Saudara pengen punya rumah, ya bayangannya tetap di sini, tidak boleh keluar. Tapi kalau sampai arahnya ke manusianya, maka bayangan ini hilang, saudara-saudara. Alam rohnya itu kabur. Jadi yang pertama visinya jadi kabur. Alam semesta akan membahasakannya bahwa saudara itu mengandalkan manusia. Nah kalau sudah saudara itu mendeteksi mengandalkan manusia, ketika si A ini kabur, wah saudara akan kejar-kejar terus nih si A ini. Itu artinya mengandalkan manusia. Dan kitab Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah kita kejebak di situ Bapak Ibu. Sehingga karena kita kejebak, maka akibatnya apa? Kita jadi kecewa. Yang ketiga ini, bisa terjebak kekecewaan, akhirnya pasif. Kenapa? Loh, ini sudah Tuhan kirim penolong, kok tiba-tiba nggak jadi? Karena apa? Fokusnya saudara sudah ke situ. Tapi berbeda kalau saudara fokusnya tetap pada visi dan impian. Ini saudara mesti jelas, ya. Karena fokusnya pada A, maka jika A gagal, ya saudara akan frustrasi. Tapi kalau saudara tidak terfokus di sini, saudara nggak akan frustasi. Tetapi saudara-saudara, jikalau si A ini gagal, jangan frustrasi, tapi katakan pada Bapak Yahweh bahwa Dia akan memberi gantinya. Sampai di sini bisa dipahami? Saudara kan bisa mendeteksi hati saudara. Ini yang sering kali orang laporan sama saya. Dia mau jual rumah, sudah ada pembeli, tetapi nggak jadi. Sehingga pembelinya tuh dikejar-kejar. Ternyata yang dikejar malah lari.
Lalu orang itu jadi kecewa dan berkata, kok enggak jadi? Jangan-jangan salah kali ini hukum loanya. Yang salah bukan hukum loanya, tetapi arah fokus dan pikiran saudara sudah tidak pada visi dan impian. Jadi Bapak Ibu, kita harus tetap memiliki ini visi dan impian. Kalau si A-nya itu pergi, ya kita harus meyakini begini. Tuhan pasti akan kirim si B. Ngerti enggak? Tetap arahnya itu tidak boleh kabur, saudara-saudara. Si B itu pun sama seperti si A. Dia bisa kabur, dia bisa pergi, bisa gagal. Sekarang kalau gagal, terus yang ada di pikiran kita apa? Wah, nggak jadi lagi dah. Harusnya jangan pernah ngomong nggak jadi, gagal, nggak usah. Karena omongan saudara, pikiran saudara itu terbaca di alam roh. Kalau saudara mau jual rumah dan orangnya gagal, pikiran saudara harus tetap berkata, berarti Tuhan akan kirimkan si C. Ngerti nggak Bapak Ibu? Akan kirimkan si C. Nah selama saudara arahnya terus ke sini, Tuhan itu bisa kirimkan A, B, C, D, E, F, G, mungkin berapapun. Saudara-saudara, bisa saja. Tapi yang terpenting, arah fokus kita tidak boleh keluar sama sekali dari visi dan impian. Nah kalau orang sudah kecewa, maka dia akan menggunakan ayat firman Tuhan yang bisa menjebak saudara sekalian. Ini ada ayat firman Tuhan di dalam kitab Matai atau Matius, pasal yang kelima, ayat yang ketiga, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Saya bacakan terlebih dahulu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah, apa yang ada di dalam pikiran kita ketika ada ayat yang ngomong seperti ini, apalagi ini yang bicara adalah Yesua. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Sehingga dari ayat inilah idenya muncul dengan ucapan yang nampaknya rohani. Biar saya miskin di sini, yang penting kaya di surga. Kalau di surga mah kita nggak butuh kekayaan, wong surga itu sendiri sudah kaya kok. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kenapa? Karena ayat ini mengatakan berbahagialah orang yang miskin. Saya miskin, ya wes bahagia saja. Sekarang saya mau tanya, siapa di antara kita, mungkin saudara yang ada di rumah, yang ingin hidup miskin? Ayo angkat tangan. Saya tidak tahu yang di rumah apakah saudara mau angkat tangan. Tapi saya yakin saudara nggak ada yang mau angkat tangan kalau saya tantang. Ayo siapa yang pingin miskin di dunia? Tapi nantinya masuk surga loh saudara-saudara. Saudara akan kaya di surga. Kalau saya tidak mau. Saya mau di dunia ini kaya, matinya masuk surga. Itu mau saya. Nah sekarang, kalau saya lihat ayat tadi, ya, di dalam teks berbahasa Ibrani, maka di sana akan berbeda terjemahannya, saudara-saudara. Ya, di dalam teks berbahasa Ibrani dikatakan Asre ani haruah kilachem malchut hashamayim. Ya, ini kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris dikatakan blessed are the poor in the spirit, for there is the kingdom of heaven. Jadi artinya kalau di sini blessed are the poor in spirit, artinya diberkatilah orang yang miskin dalam roh. Ada kata in spirit.
Jadi bukan miskin saja, tapi miskin dalam roh. Saya mau tanya, orang miskin dalam roh bisa nggak kaya dalam fisik? Bisa. Itu bedanya di situ, saudara-saudara. Salah kita mengartikan ayat firman Tuhan, maka hasilnya pun akan jadi salah. Sehingga kita akan berkata, ya sudah miskin di dunia nggak apa-apa. Yang penting Tuhan menyertai, nanti mati masuk surga ya kaya. Loh, naik surga nggak perlu kaya, memang di sana sudah kaya. Yang perlu kaya itu ketika kita masih di dunia, dan itu juga tidak salah. Jadi, apa sih arti dari miskin dalam roh? Ini saya perlu sampaikan ini agar konsep kita itu harus berubah. Karena kalau kita tidak berubah, kita akan berpikiran bahwa orang kalau kaya itu kedagingan. Orang kalau kaya itu salah di hadapan Tuhan. Tapi saya sering memberitahu ke orang-orang yang punya pandangan biar saya miskin di sini, saya katakan bahwa Yesua itu dari Shamayim, dari sorga yang kaya raya, turun ke dalam dunia ini di tempat yang miskin, supaya kita yang miskin dijadikan kaya oleh karena kemiskinannya. Maksud Bapak Ibu? Ya. Jadi disinilah letaknya kesimpang siurannya. Jadi yang disebut miskin dalam roh itu artinya orang yang ingin kaya. Namanya orang miskin pengen kaya, bukan? Tapi miskinnya dalam roh. Jadi dia akan terus menggali kekayaan di alam roh, menggali banyak hal yang menyangkut alam supranatural. Itu orang yang merasa miskin, dia akan gali terus. Cari alam roh itu ada apa, gali terus, saudara. Orang yang miskin secara bukan roh tetapi fisik, nggak akan paham dunia alam roh. Saya ambil contoh misalnya begini. Saya berkali-kali memberitahu kepada orang-orang Kristen pada umumnya, saya beritahu tentang meditasi. Begitu saya bicara meditasi, orang itu langsung, nggak salah Pak Lukas. Loh, maksudnya bagaimana ya? Loh, meditasi itu kan bukan milik kita Pak. Terus miliknya siapa? Oh, itu miliknya orang Hindu, miliknya orang Buddha. Saya bilang, oh ya. Terus kalau saya bisa tunjukkan ayatnya, bahwa di dalam firman Tuhan yang berbahasa Ibrani juga ada meditasi, bagaimana? Akhirnya dia diam. Saya berbicara tentang hukum Loa, orang menapis, katanya, oh itu duniawi. Yang benar itu iman, bukan Loa. Katanya, ini kan keblinger, saudara-saudara. Hukum Loa itu adalah bahasa universal. Iman itu bahasa agama. Jadi antara hukum Loa dan iman sama enggak? Sama saja, sami mawon, saudara-saudara. Cuman hanya beda bahasa. Hukum Loa itu bahasa universal, bahasa umum. Kalau iman itu bahasa agama. Tetapi banyak orang yang teriak-teriak tentang iman tapi nggak ngerti. Banyak orang yang cerita sama saya ketika dia menghadapi perekonomian yang morat-marit, saya selalu tanya, gerejamu di mana? Ya sebutkan namanya. Saya bilang, loh kamu sudah konseling belum sama Pak Gembala? Sudah Pak. Lah terus hasilnya bagaimana? Ya Pak Gembala saya nyuruh saya berdoa saja. Lah orang itu bilang, lah berdoa sih saya ngerti seperti yang Pak Lukas katakan. Nggak usah disuruh saya berdoa. Cuman jalan keluarnya itu bagaimana? Nah ini kan yang tidak diungkap Bapak Ibu. Terus kalau saya bicara tentang aura.
Orang juga menganggap itu bukan dari iman kita. Ya sangat disayangkan sih, karena banyak orang yang tidak mau mempelajari tentang dunia alam supranatural. Saya berbicara cakra juga menganggapnya, wah itu dari luar. Tapi saya akan terus menyampaikannya. Karena saya ngerti, bukan cuma kitab suci kita saja yang menceritakan tentang alam supranatural, tentang aura. Kita kira-kira di dalam kitab suci kita ada nggak bukti bahwa manusia itu memiliki aura yang luar biasa? Ada? Ada nggak kira-kira? Di dalam kitab suci kita, orang yang memiliki aura yang luar biasa, itu ada jelas. Contoh pada waktu Yesua ngajak 3 orang murid untuk berdoa di salah satu gunung. Dan di sana dikatakan Yesua tubuhnya memancarkan cahaya, dan di samping kiri kanannya itu ada Mose dan Elia. Dan pakaian Yesua itu bercahaya, itu kan aura, saudara-saudara. Namanya saja aura, aura itu kan bahasa Inggris, artinya cahaya. Ya. Jadi kalau kita bicara aura, itu ada dalam kitab suci. Terus misalnya kalau ada atau saya cerita tentang orang bisa menghilang, kira-kira di kitab suci kita ada nggak ya orang yang bisa menghilang? Ada. Siapa ayo? Sida-sida. Filipus, bukan sida-sidanya. Filipus. Pada waktu Filipus ngasih tahu ke sida-sida, kemudian sida-sida dari Ethiopia itu dibaptis. Setelah dibaptis, Filipusnya hilang. Di luar sana ada yang namanya ajian saipi angin. Ya, saipi angin itu lari kayak film flash, bus gitu. Di kitab suci kita ada nggak? Ada. Apa ayo? Elisa. Elia, bukan Elisa. Elia ya. Pada waktu Elia berbincang-bincang dengan Raja Ahab di atas gunung, Elia bilang, ayo kamu pulang dulu, itu sudah ada mendung sebesar telapak tangan. Sebentar lagi akan hujan, kamu pulang osek. Dia pulang memacu kudanya karena mau hujan. Dan Elia tiba-tiba lari bisa nyalip kudanya Raja Ahab. Itu kan ajian saipi angin, saudara-saudara. Ya, jadi apapun dunia magic yang ada di luar sana, itu nyontoh kitab suci kita, gitu loh. Jadi saya perlu jelaskan seperti ini supaya saudara itu paham. Nah, sekarang kita kembali lagi ke masalah materi kita. Ada orang yang bertanya sama saya dengan pertanyaan begini. Bagaimana sih kita bisa fokus pada visi dan impian? Karena tadi kan kita lihat seperti ini kan ada A, B, C, ya kan? Ini kalau tujuannya sudah ke A ya sudah. Visi impiannya kabur, hilang, tuh nggak ada gambarnya itu. Akhirnya arahnya ke A terus. Biarkan saja, Tuhan mau pakai B, atau mau pakai C, atau mau pakai D, atau H, dan seterusnya, itu urusan Tuhan. Tapi pandangan kita tidak boleh keluar dari visi dan impian. Ini yang harus kita tetap pegang. Mau sampai berapa lama? Pasti pertanyaannya begitu. Mau sampai berapa lama? Mau cepat dan lambat itu tergantung dari kita. Nah, sekarang kita lanjut lagi seperti ini. Bagaimana bisa fokus pada visi dan impian? Yang pertama adalah jangan cuma membayangkan, tapi rasakan di hati akan keberhasilannya. Contoh misalnya, saudara itu kontrak terus nggak pernah punya rumah. Ya kalau seperti itu bayangkan saudara itu punya rumah.
Dan saudara juga membayangkan enaknya tinggal di rumah itu. Sekarang kan di internet banyak gambar-gambar rumah. Saudara bisa ambil saja itu rumah gambarnya. Kemudian ditempel di ruang kerja saudara. Tempat di mana saudara mungkin kerja. Kalau saudara kerja di dapur, ya bisa ditempelin di depan. Sambil masak, kalau lihat ke situ, oh itu rumah saya. Mungkin di kamar dikasih gambar rumah. Kalau saudara masuk ke kamar, saudara lihat rumah saudara. Begitu terus. Rasakan bahwa aku sudah punya rumah. Nyamannya luar biasa. Begitu saudara-saudara. Sama seperti dulu saya waktu belum punya apa-apa. Waktu saya pelayanan ke Jogja, saya pinjam sepeda motor. Kalau hujan, wah itu kan dingin saudara-saudara. Saya bayangkan saja seolah-olah saya sedang nyetir mobil AC-nan. Seperti itu. Jadi bayangan kita itu bukan cuma dibayangkan tapi dirasakan di hati. Sampai di sini bisa paham Bapak Ibu? Dirasakan di hati, nyamannya punya rumah, nyamannya punya pasangan yang cantik, yang sayang. Itu kayak apa gitu loh. Rasakan di wisuda itu seperti apa. Jadi begitu saudara-saudara. Itu cara fokus yang pertama. Terus yang kedua. Nah ini yang penting saudara-saudara. Jangan terpengaruh dengan apa yang dilihat yang seolah malah terasa jauh dari keberhasilan. Visinya gede, tapi faktanya kok semakin amblek. Nah kadang orang terpengaruh, saudara. Amblek itu artinya semakin ke bawah grafiknya. Visinya besar, tapi faktanya kok jadi nggak karu-karuan. Nah ini kadang orang terpengaruh, Bapak Ibu. Maka di poin ini saya katakan jangan sampai kita terpengaruh. Ingatlah Yusuf. Ini yang penting saudara-saudara. Yusuf ketika dia punya visi impian yang besar, saat itu umurnya 17 tahun. Ayo umur 17 tahun itu masih muda sekali loh. Visinya sudah gede. Dan apakah dengan visi yang sudah besar itu langsung mendapat? Tidak. Ternyata dia malah dibleseke sama kakak-kakaknya kan, dicemplung ke sumur. Dan ini yang harus saudara ketahui. Tolong perhatikan kata-kata saya. Jikalau saudara punya visi impian yang besar, ternyata faktanya saudara malah seolah-olah amblek ke bawah, itu berarti visi saudara sudah mulai bergerak. Karena alam roh itu mulai tidak suka dengan visi besar saudara. Tetapi sekali lagi, keamblekan saudara, penurunan grafik saudara, itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi jalan mencapai visi dan impian saudara. Saya ambil contoh kembali ke Yusuf, saudara. Yusuf ini anak muda, dia tidak terkenal. Sementara visinya adalah visi yang besar, berkas-berkas kakak-kakaknya dan keluarganya sujud kepadanya. Jadi dengan kata lain, Yusuf mau jadi penguasa. Dia bukan orang terkenal. Nah, coba sekarang kita lihat alur cerita dari Yusuf. Yusuf dicemplung ke sumur. Wah itu susah itu. Ya kalau sumur di Indonesia 5 meter sudah keluar air. Lah sumur di Israel kan dalam, saudara-saudara. Dicemplung ke sumur. Mungkin Yusuf berpikir, wah selesai sudah. Visi saya habis ini. Tapi ternyata tidak. Tuhan gerakkan salah satu dari kakaknya untuk membawa keluar Yusuf dari sumur. Begitu dibawa keluar malah dijual.
grafiknya turun lagi, saudara-saudara. Kalau tadi dicemplung ke sumur, masih orang merdeka. Tapi kalau dijual, sudah jadi budak belian. Sudah turun lagi grafiknya. Tetapi sekali lagi, ini pun dipakai oleh Tuhan untuk masuk kepada jalan visi impiannya. Sehingga dibeli oleh Potifar. Potifar itu adalah pejabat pemerintah Mesir. Kenapa kok sampai pejabat pemerintah? Lah ini jalannya Tuhan itu begitu, saudara-saudara. Jadi ketika dia dibeli oleh Potifar, ternyata ya kitab suci kan mengatakan Yusuf itu orangnya ganteng, saudara-saudara. Wajahnya kemerah-merahan, wah pokoknya ganteng. Perempuan manapun nggak ada yang tidak tertarik. Makanya kalau saudara membaca di kitab Yaser, saudara akan menemukan teman-temannya istrinya Potifar, waktu ngiris makanan saja sampai kecoes tangannya. Karena apa? Saking kagum dengan kegantengannya Yusuf, saudara. Sehingga saya yakin istri Potifar pingin, wah kalau enggak aku rebut bisa kena teman-temanku, bisa saja seperti itu. Sehingga akhirnya si Potifar, Yusuf dalam tanda petik diperkosa oleh istri Potifar. Ya. Tetapi visi dan impian Yusuf itu tidak goyah. Ketika diperkosa Yusuf mengelak, akhirnya Yusuf dituduh sebagai seorang yang melecehkan istri tuannya. Sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Lah itu semakin dalam lagi, saudara-saudara. Grafiknya semakin turun jauh, lebih dalam. Tapi kalau saudara baca kitab suci, Yusuf tidak pernah ada keluhan. Ketika dia difitnah, ketika dia masuk penjara, nggak pernah mulutnya Yusuf itu bersungut-sungut. Tidak sama sekali. Dia tetap konsisten pada visi dan impian. Dia yakin ini hanya masalah waktu saja. Dan ternyata setelah di penjara, kok ketemu sama juru minuman dan juru roti. Dan itu langsung orang dekatnya Firaun. Jadi jangan sampai ketika mulai amblek saudara nganggap, wah ini visi saya gagal. Tidak ada yang gagal, saudara. Pokoknya selama visi impian saudara masih tetap dipanteng terus di pikiran dan hati saudara, dia masih terus bergerak di alam rohnya. Amin. Itu harus saudara tahu itu. Nah, itu yang kedua, saudara. Jadi jangan terpengaruh dengan apa yang saudara lihat seolah-olah turun. Mungkin bisa saja saudara udah jual rumah nggak laku, orang melecehkan saudara, dasar miskin ini itu. Jangan terpengaruh. Tetap visi saudara jangan pernah keluar dari pikiran dan hati. Abaikan orang-orang yang melecehkan saudara, nggak penting. Sama seperti Yusuf, dia nggak terpengaruh dengan situasi dan lingkungan. Sekarang yang ketiga, jangan membandingkan dengan orang lain. Karena tiap-tiap orang memiliki kecepatannya masing-masing, tergantung vibrasi atau energi masing-masing. Nah, ada orang yang tanya sama saya begini, Pak Lukas, itu kok si A kok bisa cepat, itu berapa lama? Lah sementara saya kok belum sampai hari ini. Ya saya katakan perkara lama dan cepat, itu tergantung vibrasi hati. Kalau vibrasimu kuat, ya bisa cepat. Ibarat seperti mobil, kalau mobil ada bensinnya, ya bisa cepat sampai. Tapi sekalipun mobilnya baru, kalau nggak ada bensinnya, ya nggak akan sampai. Jadi ini yang mesti dipahami betul-betul
oleh orang yang sedang mempraktekkan hukum loa. Sekalipun materi ini, materi menurut saya sangat ringan, tetapi ini menjadi sebuah kehidupan yang harus saudara jalani. Pikiran saudara itu harus selalu positif. Tadi pun masih ada yang tanya sama saya, Pak, saya sudah nulis 55 kali 5, terus saya harus bagaimana? Saya jawab, berarti Anda itu tidak banyak nonton video saya. Cuma dijuju 55 kali 5. Padahal ada banyak sekali video-video saya yang membimbing di situ. Saya cuma kasih jawaban. Ada dua hal. Yang pertama, saudara jaga hati. Nah, waktu saya ngomong jaga hati, tanya lagi, jaga hati itu seperti apa? Aduh. Saya bilang nonton saja deh video saya. Jaga hati itu istilahnya jangan marah-marah, jangan kecewa, jangan ragu, itu jaga hati. Dan yang kedua adalah ikuti tarikan-tarikan alam semesta. Saya bilang, nggak usah tanya yang ini, coba cari saja di video saya. Jadi saya sekedar mengulang kembali malam ini, supaya bagi saudara-saudara yang baru akan diingat, bahwa yang namanya hukum loa itu tidak ada yang gagal, saudara. Sekali lagi, hukum loa tidak ada yang gagal. Jadi masing-masing punya vibrasi sendiri-sendiri. Di sini saya kutipkan tentang sebuah pernyataan dari Michel Parson. Dia katakan apa? Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Ini sebuah peperangan yang tidak akan pernah Anda menangkan. Nggak akan bisa. Kenapa? Karena masing-masing orang punya porsinya sendiri-sendiri. Nggak usah dibanding-bandingkan. Saudara punya porsinya sendiri, orang lain punya porsinya sendiri. Tapi kalau saudara sibuk dengan membanding-bandingkan orang lain, kapan Anda dapat? Ya, jadi saudara harus ngerti itu. Kemudian yang keempat. Nah, ini. Jangan menebak-nebak siapa yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya. Itu bukan urusan kita. Kedahsyatan Tuhan tidak bisa dimasukkan ke dalam logika otak kita. Saya kasih gambaran otak kita ini ibarat seperti kotak kayu ini, Bapak Ibu. Kekuasaan Tuhan itu tidak bisa diraba dengan otak kita. Tidak bisa. Tetapi kekuasaan Tuhan itu hanya bisa dilihat dari mata batin kita. Jadi di mata batin kita itu ada istilah pokoknya. Nah itu, kalau mau main pokoknya, nah ini boleh main pokoknya. Pokoknya saya percaya visi saya pasti terjadi. Dan sudah terjadi. Itu saja. Pokoknya, nah itu kalau saudara mau main pokoknya di sini, saudara. Karena disinilah saudara akan punya komitmen yang kuat. Jadi jangan diraba. Oh, jangan-jangan Tuhan mau pakai si A, si B, si C. Tuhan itu nggak mau ditebak, saudara. Kalau Tuhan ditebak, berarti kekuasaan Tuhan itu tidak maha besar. Tuhan itu ingin supaya kita itu nanti terperangah. Loh kok bisa ya? Nanti seperti itu, saudara. Makanya kalau pakai logika nggak akan jalan. Contohlah seperti jemaat di sini ya. Jemaat di sini kan nggak banyak, saudara. Lah mana bisa kita beli tanah belakang? Kan tidak bisa. Mana bisa saya punya pastori di samping Kehilat? Kan mana bisa? Nggak bisa, saudara. Kalau pakai logika. Tapi kita pakai mata batin. Mata batin saya berkata,
saya pasti dapat tanah itu. Dan saya pun pasti bisa pindah ke situ. Dan mata batin itulah yang membuat Tuhan bergerak. Menggerakkan siapa? Itu bukan urusan saya. Tuhan bisa menggerakkan si A, si B, si C, si D, itu urusan Tuhan. Yang penting visi impian kita itu tidak boleh goyah. Itu yang penting, saudara-saudara. Yakini saja bahwa Tuhan itu sayang dengan saudara. Tuhan itu cinta banget dengan saudara. Apa yang menjadi visi impian saudara yang betul-betul sampai mantap di hati, Tuhan itu pasti memberkati, pasti menolong. Cuman dia bisa pakai si A, si B, si C, si D, si E, dan semua. Jadi jangan dikotakkan. Kalau dikotakkan ya repot, saudara. Sama seperti saya sering memberi ilustrasi. Kalau saudara diajari naik mobil, nggak usah mikir nanti olinya nyemprotnya kemana, nanti giginya muternya seperti apa. Itu bukan urusan kita, itu urusannya montir. Urusannya yang juga yang bikin mobil. Urusan kita mesti tinggal mancal, mobil jalan, kita tinggal pandai-pandai mengemudikan saja. Itu saja. Sing jelimet-jelimet, yang tidak bisa dipikir pakai otak, jangan dipikir pakai otak. Ya Bapak Ibu, kalau tidak bisa dipikir pakai otak, kok kita pakai otak? Mana bisa? Saya sering membahasakannya. Kalau musuhnya itu sudah besar, kita masih kecil, ya tidak akan bisa. Contoh kayak Power Ranger, musuhnya besar-besar, raksasa. Kalau Power Ranger-nya masih berupa manusia, ya tidak akan bisa menang. Begitu musuhnya raksasa, langsung dia bilang, berubah, ya pada baik gede nih, ayo gelut-gelut, kan begitu. Sama seperti law of attraction, hukum daya tarik-menarik. Selama pikiran kita terus tertuju, manteng terus pada visi dan impian, percayalah, pasti itu terjawab, saudara-saudara. Sekarang yang kelima. Nah ini yang sering kali saya dengar, saudara-saudara. Ini yang saya bilang pasti gagal. Kenapa? Jangan pernah berkata, kok belum ya? Nggak tahu ya, kok belum ada mujizat. Ini akan terjadi kontradiksi dengan apa yang sudah ditulis. Bukankah waktu nulis 55 kali 5 berkata, terima kasih Bapak Yahweh, saya sudah punya rumah. Sudah punya rumah. Tetapi faktanya, dalam hidup sehari-hari berkata, belum. Lah kan ini sama seperti naik sepeda begini, saudara-saudara. Adu kuat, siapa yang paling kuat? Ayo, di sisi lain saudara nulis sudah, tapi di sisi lain mulut dan pikiran saya berkata, belum. Lah, sing ngendi, sing meh dipakai. Gitu loh. Jadi bagi saudara yang nulis 55 kali 5, begitu sudah ditulis, stop, mulut tidak boleh ngomong kok belum. Sekali saudara ngomong kok belum terjadi, itu batal, saudara. Itu tercancel semua. Lah saudara nulisnya telah kok ngomongnya belum. Maka energi belum itu akan narik yang telah, sehingga yang telahnya hilang. Karena energi negatif itu memiliki kekuatan yang menarik. Yang menarik itu bukan yang positif, tapi negatif. Dalam dunia elektro juga begitu. Kutub negatif yang memiliki tarikan yang kuat. Jadi sekali lagi, jangan pernah ngomong kok belum. Kalau saudara masih ngomong kok belum, berarti saudara sendiri yang menentang tulisan kata telah. Jangan pernah ngomong kok belum. Itu hanya masalah waktu. Perkuat saja vibrasinya. Sekarang yang berikutnya, yang keenam. Miliki komitmen
bahwa visi saudara itu pasti terjadi. Ini hanyalah masalah waktu saja. Ibarat seperti orang jabat tangan, tapi taleni sisan pakai tali, sehingga nggak akan lepas. Sekali aku sudah jabat tangan dengan visi dan impianku, nggak akan pernah aku lepaskan kamu. Itu saja, saudara. Mungkin saudara berkata begini, wah, apa mungkin visi saya kebesaran? Oh, bisa. Makanya kalau visi saudara kebesaran, ya saudara harus merubah, dikecilkan visinya. Pokoknya pegang komitmen, jangan lepaskan visi saudara. Itu yang keenam. Sekarang yang ketujuh. Nah, ini saya juga perlu kasih tahu, saudara-saudara. Rasakan apa yang ada dalam hati dan pikiranmu. Saat saudara menceritakan visi besar kepada orang lain, hatimu menolak enggak kira-kira? Kalau di dalam hati saudara ada rasa penolakan, itu berarti saudara belum nyambung ke dunia alam yang tanpa batas, saudara-saudara. Berarti ada mindset yang harus dibenahi. Saudara punya keinginan punya rumah misalnya, tapi waktu saudara cerita pada orang lain, rasa nggak nyaman. Sepertinya kok mustahil ya. Itu berarti belum nyambung, saudara-saudara. Masih ada mindset yang harus dibenahi terlebih dahulu. Nah, kalau kita bicara mindset, saudara bisa lihat video saya tentang mindset. Itu yang dikenal dengan penjara pikiran. Itu harus dihilangkan, saudara-saudara. Saya tidak akan bicara tentang mindset, tapi saudara harus melihat video saya tentang mindset atau penjara pikiran. Nah, begitu juga, saudara-saudara. Yang cukup menarik di sini adalah sikap batin kita. Maka saya katakan, kalau saudara punya visi impian yang besar, bisa nggak saudara jaga hati dan ikuti tarikan alam semesta? Saya bicara tentang jaga hati dulu. Banyak orang yang gagal ketika dia memiliki visi impian yang besar, tapi suaminya tidak mendukung. Sehingga sang istri ini jengkel dengan suami dan bilang, wong garek dukung saja kok ribut. Kalau memang tidak mendukung, menengo. Lah saya ngomong kadangkala sama istrinya. Saya bilang, loh kalau kamu punya visi, memang suamimu tidak mau membantu, mensupport dalam mental, nggak usah cerita sama suamimu. Nanti hatimu akan timbul rasa pahit, akan timbul rasa jengkel. Nah, orang yang hatinya jengkel dan pahit, itu saja bukan cuman dia tidak bisa meraih cita-cita, tidak bisa meraih visi dan impian, tetapi hati yang ada jengkel, ada rasa marah, ada rasa benci, itu tidak bisa bikin kita selamat, saudara-saudara. Ini yang harus hati-hati, saudara. Ini kedatangan Tuhan sudah hampir loh. Coba deteksi hati saudara masing-masing. Ada nggak saudara punya rasa pahit dengan orang lain? Bisa nggak kita memiliki sikap yang baik, termasuk kepada musuh kita? Kalau dibilang dikritik, oh saya banyak dikritik, saudara. Bahkan ada yang menulis terang-terangan, Lukas Sutrisno gila. Terang-terangan ada di YouTube. Apa saya ladenin? Tidak. Saya biarkan saja. Saya dalam hati cuman kesian deh lu. Dan saya pun tidak mau terpancing sehingga saya punya kebencian dengan orang itu. Enggak mau saya. Kalau dia ngomong seperti itu, berarti kan saya hanya berpikir, oh berarti yang ngomong edan kan gitu. Yang ngomong gila, ngapain kita pusing, saudara?
Kalau orangnya ada di depan saya pun, saya akan jabat tangan. Saya akan salami dia, saya akan sapa dia. Yang penting hati saya tidak boleh lalu rasa jengkel. Ini bahaya untuk saya sendiri. Ayo sekarang bagi saudara, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Ayo, bisa nggak jaga hati saudara? Apakah hari ini saudara dalam hatimu masih ada rasa jengkel dengan orang lain, dendam dengan orang lain? Kalau masih ada, bahaya untuk saudara. Karena waktu Yesua datang, saya kok jujur khawatir, saudara bisa ketinggalan kalau tidak dibenahi hati saudara dari mulai sekarang. Makanya hukum Noa itu Yesua ajarkan. Kalau kamu mau berdoa, berdamai dulu dengan orang lain. Itu tujuannya apa? Supaya alam kita, alam roh kita itu tembus ke dunia alam supranatural. Dan kita nggak punya ganjelan. Dan kalau kita nanti hidupnya diberkati, orang nggak bisa ngerecokin kita. Lalu kita berbuat baik kok sama mereka. Paham Bapak Ibu? Nah sekarang yang berikutnya, yang ke-8. Jika saudara menyaksikan video atau berita dan saudara merasa tidak nyaman, itu artinya alam roh saudara sudah menolak. Jadi sebaiknya matikan atau kepekaan saudara akan hilang. Kemarin ada yang sempat tanya sama saya begini, saudara. Pak Lukas, bagaimana dengan video ini? Ya tunjukkan ke saya. Saya bilang maaf ya, kalau saya lihat video ini kayaknya saya nggak tertarik deh. Kenapa? Karena video ini kalau saya tonton bisa bikin saya lemah. Kenapa? Karena yang Anda tonton itu masalah penyakit, masalah ini, masalah itu. Kalau saya enggak mau nonton seperti itu. Kita ditakut-takuti. Wong saya enggak takut kok ditakut-takuti. Nah kalau saya terpengaruh, wah saya bisa ngeri saudara-saudara. Saya hari ini enggak bisa khotbah. Karena ketakutan. Muka saya tak tutup rapat mengketok motone tok. Karena ketakutan, gitu loh. Makanya saya katakan jangan pernah nonton video-video yang terasa melemahkan. Nonton baru 1 menit kok nggak nyaman, pateni ganti yang lain. Karena kalau saudara nanti nonton yang berita-berita sampah, maaf, saudara akan gagal dalam menjalani hidup ini. Jadi mulai sekarang ambil sikap bahwa hidup saya adalah hidup yang disayang oleh Bapa Yahweh, dilindungi, dijaga, dan dipelihara. Ya. Jadi melalui materi ini pun saya bisa memberitahu kepada saudara, hati-hati kalau mengakses hal-hal yang terasa nggak nyaman. Apakah itu di sosial media, apakah itu saudara dapat WA dari orang, hapus saja. Kalau nanti temannya tanya, loh kamu sudah lihat belum? Saya tidak akan lihat. Harus tegas. Kenapa? Karena video itu bisa melemahkan saya. Saya tidak mau ditakut-takuti. Begitu, saudara-saudara. Nanti seperti orang lari dikejar bayangannya sendiri, yang sebetulnya nggak ada apa-apa. Jadi saya perlu kasih tahu sekalian, agar kita semakin hari semakin dekat kepada Bapa Yahweh. Lakukan hukum Noa dengan baik, dan doa saya, saudara pasti akan berhasil. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman. Biarlah apa yang kami renungkan pada malam ini menjadi berkat
bagi kami semua. Sehingga kehidupan kami bukan turun, tapi terus naik dan terus naik. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini di dalam hati kami semua. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman, saudara-saudara. Shalom, berjumpa kembali dengan kami dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah perayaan Purim yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 25 Februari 2021 pukul 6 sore di Kehilat. Ibadah Rabu 24 Februari 2021 digabung hari Kamis. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Ada lagi? Ya, ada lagi. Oke. Ya, berita lalayu. Ya, ini berita lalayu, yaitu telah dipanggil pulang oleh Bapak Yahweh Ibu Sumariah atau Ibu Santoso, usia 71 tahun. Alamat Wates Beningan, RT 03 RW 01 Magelang. Meninggal hari Jumat 21 Januari pukul 8 dan telah dimakamkan pada hari yang sama jam 4 sore di TPU. TPU mana saya lupa karena ya. Apa? Jambewangi, ya di Jambewangi. Soalnya biasanya kan di Giriloyo. Kemarin saya ke sana. Ya, oke. Tidak ada pengumuman lain lagi, saudara, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi umat-umat-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan sehingga mereka boleh sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka, wihuneka. Amen. Ken Yehiroso. Yesa Yahweh panau eleka, wayashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih kau fri atmat kau fri fahim teka shekar ala peka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akhau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam vaed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapa Yahweh memberkati kita semua. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil nama-Mu, Yahweh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur, luka lara menjadi bahagia, agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangan